Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku di kelas 10 TKR 1, 2, dan 3. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali meskipun masih dalam via daring. Tapi saya berharap teman-teman di rumah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan batinnya. Nah, teman-temanku yang saya sayangi, pada kesempatan yang baik hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar materi musik, materi seni musik yang 2 minggu yang lalu terkait materinya sudah saya sharekan kepada teman-teman. Nah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan sekaligus menjadi dasar dari ulangan harian yang akan kita laksanakan minggu depan. Jadi setelah materi ini, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian terkait dengan materi pengantar seni musik. Nanti setelah ulangan harian kita bisa melanjutkan dengan praktek seni musik yang nanti terkait teknis bagaimana praktek dari seni musik nanti akan kita bahas lebih lanjut, mengingat karena memang kalian belum diizinkan untuk ke sekolah. Nah, untuk itu silahkan simak materi ini sebaik-baiknya agar minggu depan ketika kalian mengikuti UTS, mengikuti ulangan harian, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, kita akan masuk pada materi pengantar seni musik terkait dengan pengertian dan jenis. Seni musik, musik itu sebagai salah satu cabang seni yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kenapa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia? Karena seperti yang sudah saya katakan di awal pertemuan terkait dengan seni budaya ini, bahwa manusia diciptakan dengan menggunakan dengan membawa bakat seninya masing-masing. Salah satunya adalah seni musik. Gitu. Seni musik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena musik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sejak kita lahir, tentunya kita sudah diperkenalkan musik. Misalnya, ketika kita kecil, mungkin orang tua kita pernah mendengarkan kita lagu-lagu anak-anak. Atau ketika kita kecil, bahkan ketika kita baru lahir, mungkin yang beragama Islam, ada orang tuanya yang langsung membunyikan azan, suara azan di kupingnya. Nah, itu merupakan bagian dari musik. Kenapa? Karena musik ini adalah memiliki elemen dasar berupa bunyi. Jadi elemen dasar musik itu bunyi. Kalau elemen dasar tarik itu gerak. Gitu. Kalau elemen dasar dari seni teater itu adalah ekspresi. Nah, kalau seni musik, elemen dasarnya adalah bunyi. Itu. Bunyi bisa dari mana saja. Bisa dari mulut kita, suara kita, ini merupakan bunyi. Saya ngomong ini kan ada bunyinya. Bisa juga dari suara ketika kalian memecahkan piring. Ya, itu juga bunyi. Tapi apakah semua bunyi itu bisa disebut sebagai musik? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, musik dapat dipandang sebagai sebuah kebutuhan ekspresi manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk mengekspresikan emosi atau gagasan terkait tentang kehidupan. Nah, kita sudah memahami bahwa contoh saja, ada lagu yang bersifat melo, ada lagu yang bersifat happy, ada lagu yang bersifat rock gitu. Itu tentunya menggambarkan terkait dengan perasaan atau ekspresi yang menciptakan musik itu. Gitu. Nah, musik itu bisa dipandang sebagai sebuah kebutuhan ekspresif manusia.
Ketika kalian galau, kalian biasanya biasanya ketika kalian galau biasanya mendengarkan lagu-lagu yang galau pula. Atau bahkan ketika saya galau, maka saya biasanya juga akan menyanyikan lagu-lagu galau. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan musik dipandang sebagai kebutuhan ekspresif manusia. Pengertian musik, musik berasal dari bahasa Yunani, yakni musikos yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani. Musik sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu ekspresi pembuatnya, seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Musik ialah sebuah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa, yang sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama pada suara yang dihasilkan dari alat-alat yang bisa menghasilkan suara. Misal tadi saya contohkan piring. Piring itu ketika dipecahkan ada suaranya. Tapi apakah ketika itu ada suaranya bisa disebut sebagai musik? Kan gitu. Karena yang bila dimaksud yang bila disebut dengan musik adalah ketika suara yang dihasilkan itu dia menghasilkan sebuah irama, lagu keharmonisan, dan suara yang dihasilkan dari alat-alat yang bisa menghasilkan irama seperti gitar, seperti drum, seperti seruling. Itu merupakan alat-alat dan lain sebagainya adalah alat-alat yang kemudian bisa menghasilkan sebuah irama. Irama itu apa toh? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jenis genre musik yang kita pahami nanti ada beberapa jenis genre musik. Yang pertama ada musik klasik. Jenis musik ini hanya menggunakan peralatan musik saja tanpa adanya penambahan nada dari suara seorang. Jadi ini hanya musik klasik itu hanya instrumennya saja tanpa ada suara manusia. Kemudian musik rakyat atau musik tradisional. Musik ini merupakan musik yang tidak akan berkembang dengan berjalannya waktu. Jadi musik tradisional ini meskipun zaman sudah modern tapi musik ini akan tetap bertahan. Contohnya apa musik tradisional itu? Misal gamelan. Meskipun saat ini sudah ada alat band, ada alat-alat yang canggih, tapi gamelan masih tetap ada. Merupakan salah satu musik tradisional. Kemudian musik keagamaan. Jenis musik ini merupakan jenis musik religius yang mengandung syair-syair pujian kepada Sang Pencipta atau menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Kemudian ada musik blues. Musik blues berangkat dari musik-musik spiritual dan pujian yang muncul dari komunitas mantan-mantan budak yang ada di Afrika. Jadi musik blues itu sejarahnya itu dari budak-budak yang ada di Afrika, yang ada di Amerika Serikat gitu. Kemudian ada musik jazz. Nah, biasanya blues sama jazz ini dia seiring seirama itu. Musik jazz itu musik yang dikatakan musik jazz ini biasanya banyak disukai oleh kalangan menengah karena musiknya yang lembut tapi kadang-kala menghentak dengan variasi melodi yang sangat bagus sekali. Itu banyak sekali event-event jazz yang bisa kalian lihat. Misal di Semarang itu ada Lumpia Jazz, kalau di Jogja itu ada Ngayuk Jazz. Kemudian kalau di Wonosobo di Dieng itu biasanya ada jazz atas awan gitu. Itu kalian bisa menikmati musik-musik jazz ketika event-event itu yang sangat luar biasa. Kemudian ada jenis musik country. Jenis ini berasal dari negara Amerika yang termasuk musik lama ini. Ini termasuk musik lama yang ada di Amerika. Kemudian ada rock. Jenis musik ini banyak disukai oleh kalangan muda yang berjiwa muda karena irama musik yang sangat menggema, keras, cepat sesuai dengan adrenalin anak muda. Dan saya yakin teman-teman di sini ada yang menyukai musik rock ini. Kemudian ada musik dangdut. Nah, ini sangat Indonesia sekali musik dangdut itu. Dari dulu sampai sekarang dangdut tetap menjadi eksis di Indonesia. Kemudian ada musik koplo dan keroncong. Keroncong ini adalah jenis musik Indonesia yang memiliki historis dengan musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Jadi ini semacam musik yang keroncong ini merupakan musik yang dari dulunya itu memang ada hubungan erat dengan bangsa Portugis. Apalagi kita tahu bahwa
bangsa kita sempat dijajah oleh bangsa Portugis meskipun hanya di beberapa wilayah saja. Gitu. Apalagi di Jepara, kalau kita lihat di Jepara di daerah Bangsri itu kan Bangsri kemudian Bondo itu kan bahkan di Donorojo itu ada benteng Portugis gitu. Nah, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Silahkan disimak baik-baik materinya dan kita minggu depan ketemu lagi dalam ulangan harian seni budaya yang kedua terkait dengan seni musik. Silahkan pahami materinya, baca rangkumannya yang kemarin sudah saya share dan yang sudah kalian tulis itu karena soalnya akan saya ambilkan dari materi kali ini dan rangkuman tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.